Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya admin dari situs gurumaju.com. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan sedikit menjelaskan gambaran bagaimana cara mengatur suatu dokumen menggunakan tabulasi atau sering kita sebut tab dan indent. Baik, langsung saja saya contohkan dulu. Saya akan membuat sebuah file. Di sini saya akan mengambil sebuah paragraf dari situs gurumaju.com. Di sini saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur sebuah kata atau sebuah dokumen menggunakan indent. Baik, indent ini coba kita perhatikan di sini. Indent ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama yaitu segitiga atas ini, kemudian segitiga bawah ini, lalu kemudian paling bawah sendiri ada kotak. Ini ada fungsinya masing-masing ya rekan-rekan ya. Jadi dari ketiga komponen indent ini ada fungsinya masing-masing. Baik, saya akan langsung praktekkan. Saya coba tarik komponen indent yang paling atas ini, yang segitiga atas. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah awal paragraf. Di awal paragraf ini akan maju. Coba bawah juga. Saya tarik, akan maju juga. Saya tarik, maju juga. Saya tarik, ya maju juga. Jadi apa fungsi dari indent pada segitiga atas ini? Yaitu biasanya kalau dalam dokumen itu kan ada awal paragraf itu kan lebih ke depan dibandingkan kata-kata yang lain. Nah, itu menggunakan indent di bagian atas. Jadi menggunakan segitiga atas. Nah, itu contoh penggunaan indent, komponen indent yang atas. Sekarang untuk komponen indent yang bawah, ini sebenarnya dia selalu gabung antara bawah dan atas ini ya. Namun cara mengkliknya, jika saya mengklik di bagian segitiganya ini, yang segitiga yang saya tarik, ini dia yang bagian segitiga atas ini tidak ikut ya. Yang segitiga atas ini tidak ikut. Tapi kalau yang saya tarik itu kotaknya, maka semuanya akan ikut. Makanya saya sebutkan dari awal tadi, kalau menurut saya pribadi, indent itu terdiri dari tiga komponen, yaitu segitiga atas, segitiga bawah, dan kotak. Baik, untuk saya ulangi lagi ya, untuk indent yang atas, misalnya saya mau membuat ini paragraf, setiap paragraf ini maju ke depan, maka silahkan saya blok, kemudian saya tarik yang indent atas, maka otomatis akan maju semua setiap paragrafnya. Oke, selanjutnya saya coba tarik yang segitiga bawah ini sampai ke nomor 1. Apa yang terjadi? Jadi di paragraf pertama ini, ini untuk jadi fungsinya segitiga yang di bagian bawah ini untuk menarik, untuk memajukan paragraf, kecuali awal paragraf, karena awal paragraf ini kan patokannya di
inden yang atas. Nah, yang kotak yang bawah ini, segitiga yang bawah ini berarti selain awal paragraf itu dia ngikutin inden segitiga yang bawah ini. Itu ya. Oke, saya kembalikan lagi. Sekarang jika saya menarik kotak kotak inden ini, apa yang terjadi? Coba saya akan tarik. Ya, kalau saya tarik kotak ini kan otomatis dari segitiga atas dan bawah ini ketarik semua. Maka paragraf ini akan maju semua. Begitu juga misalnya saya kasih yang ini tanpa kita blok pun bisa sebenarnya. Ini saya tarik sampai sini atau sampai sini. Nah, seperti itu bisa ya. Oke, saya kira untuk inden sudah paham. Kemudian saya coba di Office di atas 2007 nya coba apakah sama. Jadi untuk penggunaannya sebenarnya masih sama, ada inden atas, bawah, tengah dan bawah, segitiga atas, segitiga bawah dan kotak. Ini penggunaannya sama ya kan. Ini saya tarik coba ya, sama juga. Kemudian yang kotak ini saya tarik juga ya. Jadi untuk penggunaan inden baik di Microsoft 2007 maupun ke atasnya itu tidak ada yang beda, sama persis. Oke, selanjutnya ini untuk inden. Sekarang kita main ke tabulasi. Di sini ada tabulasi. Ya, tabulasi ini bermacam-macam. Ada rata kiri, ada rata tengah, rata kanan, rata tengah lagi. Tapi yang sering saya gunakan, saya pribadi selama ini itu menggunakan tabulasi atau tab ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Nah, salah satu contoh penggunaan tabulasi ini, yang penting Anda paham terlebih dahulu. Biasanya saya di sini. Jadi, saya perjelas lagi, untuk penggunaan tabulasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus ada bantuan dari sebuah tombol pada keyboard, yaitu tombol tab. Jadi, ketika kita memasang tabulasi ini, tab, saya letakkan misalnya di sini misalnya. Di sini misalnya. Ini tidak akan berpengaruh apa-apa, walaupun kita blok sekalipun, ini nggak berpengaruh apa-apa ya. Supaya berpengaruh itu kita harus memencet tombol tab pada keyboard. Nah, seperti itu. Untuk fungsinya juga hampir sama seperti inden. Sebenarnya untuk tabulasi ini spesifiknya nanti untuk pembuatan misalnya nama sini kalau untuk tabulasi itu lebih spesifiknya biasanya untuk penggunaan sini, untuk penggunaan semacam ini, atau misalnya untuk meratakan titik dua ini, atau untuk membuat daftar isi. Itu kalau saya condong menggunakan tabulasi. Saya contohkan misalnya untuk ini ya, ini kita saya di sini, kemudian saya kasih tab. Oke. Biar lebih paham, kita tarik ke depan lagi. Baik. Letakkan titik sisip itu, yang klip-klip ini di sebelum titik 2, karena kita akan memindahkan titik 2-nya. Setelah
Anda letakkan titik sisipnya ini tepat pada sebelum titik 2, kemudian pencet tombol tab pada keyboard. Untuk bawahnya juga seperti itu, tab pada keyboard. Pencet tab pada keyboard. Nah, selanjutnya kan setelah titik 2 ini kan nggak ada nih. Nah, berarti kita harus memberi tab lagi. Klik, ya, seperti itu. Nah, baru kita letakkan titik sisip sebelum G, karena kita akan memindahkan huruf majunya G, berarti sebelum G titik sisipnya tab gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghilangkannya, misalnya ini mau kita rubah, hilangkan saja dengan cara tarik tabnya ke atas, maka otomatis akan hilang. Nah, dia fungsi tabnya itu tetap karena kita telah mengklik tab tadi, tapi untuk pengaturan tabulasinya dia akan hilang. Ya, seperti itu ya. Baik, untuk tabulasi kurang lebih seperti itu, untuk indent juga kurang lebih seperti itu. Kemudian biasanya kalau saya cermati itu untuk membuat surat, misalnya kemudian di sini sekolah. Nah, di sini misalnya contohnya seperti ini. Yang saya pernah lihat itu ada juga menggunakan tab. Tapi sebenarnya susah kalau tab itu. Kalau misalnya untuk seperti ini menggunakan tab, bisa. Tuh, di tab juga bisa. Tuh, bisa. Itu kan lebih lama malahan. Kalau misalnya menggunakan itu, kalau menurut saya bukan tab, tapi pakai langsung indent yang kotak ini. Nah, ini mau langsung di rata tengah pun bisa. Nah, seperti itu. Untuk penggunaan ini di Microsoft di atas 2007 sebenarnya sama saja, jadi tidak perlu saya ulas lagi. Jadi untuk 2007 dan di atas 2007 penggunaan indent dan tabulasi sama saja. Baik, untuk lebih detailnya pembahasan mengenai indent dan tabulasi akan saya buatkan video tutorialnya di kemudian hari di video tutorial selanjutnya. Saya rasa untuk intro dari perkenalan indent dan tabulasi saya rasa cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.